Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi juga untuk kita semua. Baik, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali meskipun melalui media online, secara online. Tapi Bapak kira itu tidak mengurangi eh, keseriusan kita, mengurangi intensitas kita dalam belajar, khususnya mata pelajaran seni budaya ini. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pertemuan kita kali ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, di pertemuan kita kali ini Bapak ingin menyampaikan sedikit materi tentang menggambar model, ya, dimana seperti yang kemarin sudah Bapak share materi untuk bab pertama di pelajaran seni budaya ini, ya. Ini saya kalian lihat, ini cover seni budayanya, cover buku seni budaya yang Bapak pakai, dan kemarin sudah Bapak share juga ke kalian melalui wali kelas, ya. Ini setelah Bapak lihat kemarin atas jawaban-jawaban kalian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, yang Bapak tanyakan melalui Google Form, dari situ dapat Bapak simpulkan bahwasannya secara umum kalian sudah memahami bagaimana caranya mempelajari materi seni budaya ini, dan dari situlah Bapak yakin bahwa insya Allah kedepannya pun kita nanti dapat belajar bersama-sama mempelajari materi seni budaya ini dengan baik dan maksimal, insya Allah, ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan masuk bab pertama pada materi yang pertama, di mana materi yang pertama itu adalah tentang seni rupa, dan seni rupa nanti akan dibahas pula dalam beberapa KD, di mana untuk KD yang pertama materi seni rupa ini adalah bagaimana kita dapat mendefinisikan apa itu gambar, kemudian konsepnya seperti apa, unsur-unsurnya apa saja, alatnya bagaimana, alatnya apa, dan langkah-langkah dalam menggambar itu apa saja dan bagaimana. Itu nanti kita akan pelajari bersama di sini, ya. Oke, langsung saja. Di bab pertama ini adalah menggambar model. Materi tentang menggambar model. Jadi, ketika kita berbicara seni rupa, tentunya kita akan tahu bentuknya seperti apa, rupanya seperti apa, itu setelah kita menggambarkan rupa tersebut. Adapun tujuan pembelajarannya, ini peta konsep, ya, kita skip aja. Tujuan pembelajarannya, harapannya adalah, jadi setelah kalian mempelajari materi menggambar model ini, harapannya kalian nanti yang pertama
dimaksud dengan gambar model itu apa, itu bisa kalian jelaskan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model. Jadi objek yang akan kalian gambar itu kalian harus tahu jenisnya itu apa, ya, termasuk jenis apa. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi karakter objek gambar model, karakternya seperti apa kalian tahu. Dan yang terakhir, menggambar model sesuai karakter objek. Jadi setelah kalian tahu pengertiannya apa, definisinya apa, kemudian kalian mengetahui jenisnya seperti apa, karakternya bagaimana, selanjutnya adalah kalian dapat menggambarkan model tersebut sesuai karakter objek gambar, ya. Jadi misalkan kalian mau menggambar sebuah benda, misalkan menggambar bola, nah kalian tahu bola itu apa definisinya, kemudian jenisnya seperti apa, karakternya seperti apa, kemudian kalian baru tuh menggambarkan bola, ya. Bola itu kan mungkin jenisnya bulat, ya. Kemudian mengidentifikasi karakternya seperti apa, yaitu bisa menggelinding misalkan. Gambarnya seperti apa, gambarnya harus sesuai dengan karakternya itu. Jenisnya tadi bulat, ya, kalau dari dua dimensi. Kemudian karakternya seperti apa, nah misalkan dia cenderung halus, putih polos, atau kalian kasih motif-motif tertentu, itu bisa, ya. Nah itu secara umum. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi menggambar model, ya. Di sini bisa kita lihat bahwasannya menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Nah, jadi saat menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Nah, jadi sebelum kita menggambar suatu objek, tentu kita harus menentukan objeknya terlebih dahulu. Supaya apa? Kita mempunyai gambaran umum tentang objek itu sendiri, ya. Setelah itu nanti kita kembangkan ke pola-pola berikutnya yang akan mengantarkan kita pada objek yang akan kita tuju, itu tadi, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar model, ya. Tentunya untuk sampai pada gambar ini ada pola-pola tertentu yang harus kita gambarkan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Nah, ini yang pertama, konsep dan prosedur menggambar. Jadi menggambar model itu seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana. Di sini dijelaskan bahwa menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar, ya. Seperti yang tadi Bapak singgung, bahwasannya dalam menggambar model, langkah yang paling pertama dan utama yang harus kita lakukan itu adalah menentukan objeknya. Kan nggak mungkin kita serta-merta langsung menggambarkan sesuatu. Pasti sebelum menggambar sesuatu, kita akan menentukan sesuatunya itu apa terlebih dahulu, ya. Apa yang akan kita gambar, karena nanti akan
Objek menggambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama. Nah, jadi objek yang dapat kita gunakan bisa berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda lainnya. Tentunya dengan mempertimbangkan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama. Jadi, setelah kita menentukan setelah kita menentukan objek gambar, kita mau menggambar apa? Misalkan hewan, ya. Di sini kan objeknya bisa berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan benda-benda. Misalkan kita sudah menentukan objeknya adalah menggambar sebuah hewan, kita harus memperhatikan kembali tentang komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama. Kalau gambar hewan itu komposisinya apa saja, proporsinya berapa dan bagaimana, keseimbangannya, ya, dan irama. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Berikutnya, menggambar model alam benda. Dalam menggambar model alam benda, dalam hal ini yang merupakan kumpulan benda-benda, menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang digambar. Model gambar sebaiknya diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan mata kita. Model diletakkan tidak terlalu jauh dari pandangan agar kita bisa mengamati secara detail dari setiap objek yang digambar. Nah, jadi dalam menggambar suatu model juga perlu memperhatikan view-nya, ya, memperhatikan pandangan kita dalam hal ini terkait dengan jarak. Ini seberapa jauh jarak yang kita butuhkan supaya kita dapat melihat objek tersebut secara baik, secara detail, sehingga gambar yang kita peroleh nanti itu bisa maksimal. Nah, lalu apa saja alat yang sekiranya kita butuhkan dalam menggambar ini? Nah, dalam menggambar selanjutnya di sini, dalam menggambar dapat menggunakan bidang gambar berupa kertas atau kanvas. Ya, medianya berupa kertas atau kain kanvas yang biasanya itu dipakai oleh para pelukis, ya, untuk menggambar suatu objek atau melukis suatu objek. Nah, alatnya apa saja? Di sini alat dan bahannya ada pensil, charcoal atau arang, ya, kemudian pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Nah, itu adalah alat-alat dan bahan yang kita gunakan dalam menggambar suatu model. Ini tugas. Nah, itu ya. Nah, untuk alat-alat model ini, alat-alat dan bahan dalam menggambar model nanti akan dijelaskan secara terperinci di materi-materi berikutnya, ya. Insya Allah nanti akan kita pelajari bersama. Namun secara umum ini, ya, ada pensil, ada arang, pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Tentunya nanti akan variannya lebih banyak lagi alat-alat yang kita butuhkan sesuai dengan tingkat kesulitan atau tingkat kekreatifan gambar itu sendiri, ya. Nah,
pada intinya untuk pertemuan kita kali ini dapat simpulkan bahwasannya dalam menggambar model, langkah yang paling utama adalah menentukan model dulu, ya, menentukan objek dulu. Menentukan objek. Kita mau gambar apa nih? Nah, setelah kita menentukan objek, kita perhatikan bentuk dan karakter dari objek tersebut. Ya, bentuknya seperti apa nih? Bulat, lonjong, kotak, ya, atau yang lainnya. Karakternya seperti apa? Keras, lunak, gitu ya. Kita harus memperhatikan itu secara detail. Kemudian objek itu apa saja? Objek itu bisa berupa hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, ya, atau benda-benda lainnya yang ada di sekitar kita. Tentunya dalam menggambarkan objek tersebut kita harus memperhatikan unsur-unsur komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama dari objek tersebut. Nah, sehingga nantinya kita dapat menggambarkan objek tersebut dengan baik dan benar serta hasilnya maksimal. Nah, itu akan terwujud jika kita menggunakan alat-alat yang sesuai, bahan-bahan yang sesuai. Alat dan bahannya seperti apa saja? Di antaranya tadi ada pensil, arang, pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak, ya. Nah, dan untuk alat-alat ini dan bahan-bahan dalam menggambar model ini nanti akan dijelaskan secara lebih detail lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, insyaallah. Oke, Bapak kira cukup untuk pertemuan kita, dan barangkali ada yang perlu dipertanyakan, ada yang disampaikan terkait materi yang Bapak sampaikan kali ini. Nanti kalian bisa memberikan komentar di bawah video ini, ya. Baik, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.